Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Fadia. Nah, pada penjelasan Ibu hari ini, Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kisahnya, Ibu ada sedikit tips buat kalian, yaitu protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, mari kita simak sama-sama yuk tipsnya. Protokol kesehatan masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada mencuci tangan dengan bersih. Kemudian memakai masker bila keluar rumah. Yang ketiga ada menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian keempat, tidak sembarangan menyentuh wajah. Ada ketika batuk ditutup dengan siku. Makan makanan yang bergizi. Olahraga yang rutin. Dan terakhir, sebisa mungkin diam di rumah aja. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga di tahun Gajah, yaitu 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nama Abu Bakar di masa jahiliyah yaitu Abdul Ka'bah. Nama asli Abu Bakar yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Tamimi. Singkatnya yaitu Abdullah Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, kemudian setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad menjadi Abdullah. Nama panggilannya pun banyak, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Atiq, Abdullah, dan Abu Quhafah. Namun yang paling terkenal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tahukah kalian kenapa namanya Abdullah tetapi ia lebih terkenal dengan sebutan Abu Bakar? Ya, karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk ke Islam, maka diberikan julukan atau kaniah nama Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor di pagi hari. Ia adalah laki-laki yang memelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nama julukan inilah yang kemudian sering banyak dipakai. Abu Bakar sendiri mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang-orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan, ejekan, dan ketidakpercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu, di belakang nama beliau diberi gelar As-Siddiq, lengkapnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah mendakwakan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan atau siddiq. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya, terutama kepada sahabat-sahabat dekatnya. Di antara sahabat dekat Abu Bakar yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya dan rela berkorban demi mereka.
Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Namun kemudian tuan pemiliknya mengetahui dan menyuruh sahabat Bilal keluar dari Islam. Sahabat Bilal menolak. Akhirnya Bilal disiksa dengan kejam. Mengetahui hal ini, sahabat Abu Bakar rela mengeluarkan hartanya demi membebaskan Bilal dari statusnya sebagai budak. Sejak saat itu, Bilal menjadi orang yang merdeka. Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsip. Para sahabat lain mengagumi dan menghormatinya. Posisinya sebagai bangsawan kaya yang mengayomi para sahabat menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan sisaan kaum kafir Mekah. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia dan mencintai Rasulullah. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hijrah. Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat lain yang berangkat lebih awal, tetapi ia setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Di malam keberangkatan hijrah Rasulullah, ia rela mempertahankan nyawa dengan menemani Rasulullah yang akan dibunuh sekelompok kaum kafir Mekah bersenjata. Ia terus saja melakukan perjalanan melewati terjalnya Bukit Sur untuk menghindari kejaran kaum kafir Mekah. Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat sementara di Gua Sur. Saat kaum kafir sampai di depan Gua Sur, sahabat Abu Bakar sangat khawatir terhadap keselamatan Rasulullah. Namun Rasulullah meyakinkan sahabat Abu Bakar bahwa Allah pasti akan menolong. Benar yang disampaikan Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan laba-laba di mulut gua dan bersarang di sana. Kaum kafir pun tidak jadi memasuki goa karena menyangka tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam goa karena di mulut goa terdapat sarang laba-laba. Begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat Rasulullah tidur di pangkuannya pun ia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan saat ia digigit serangga pun ia tidak bergerak karena khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terbangun. Wah, sungguh Masya Allah sekali ya, Abu Bakar ini begitu cintanya kepada Rasulullah. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana menurut kalian? Seru bukan? Nah, banyak sifat dari Abu Bakar As-Siddiq yang patut kita teladani atau patut kita contoh seperti jujur, setia kawan, bijaksana, dermawan, dan beliau juga sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kisah tadi bermanfaat buat kalian. Lebih mohon dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.